Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Diami dengan NIM 2412007. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan metode saya, yaitu metode SMART ya, pada sistem pendukung keputusan. Ya, mungkin sekilas tentang tujuan dari jurnal ini adalah penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara metode Simple Adaptive Weighting (SAW) dan metode Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) dalam kerangka sistem pendukung keputusan. Mungkin langsung aja ke metode SMART, yaitu SMART merupakan metode yang mengambil keputusan multi kriteria yang didasarkan pada teori di bawah setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan kriteria lain. Nah, berikut ada tahapan dalam metode SMART ini adalah sebagai berikut, yaitu menentukan jumlah kriteria yang digunakan, lalu kedua ada menentukan bobot kriteria pada masing-masing kriteria dengan skala 1 sampai 100 berdasarkan prioritas. Ketiga ada menghitung normalisasi bobot dari setiap kriteria. Keempat, memberikan nilai parameter kriteria untuk setiap alternatif. Kelima, menghitung nilai utilitas untuk masing-masing kriteria. Dan yang terakhir ada menghitung nilai akhir dengan kita menyebabkan hasil kali nilai yang diperoleh dari nilai utilitas kriteria dengan bobot normalisasi. Oke, kita lanjut ke poin, yaitu pembahasan studi kasus penerapan metode SMART pada sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan sosial bagi keluarga miskin, yang saya kutip berdasarkan referensi jurnal dari jurnal ada Nafisari dan Desimanung Khalid, itu penerapan metode SMART pada sistem pendukung keputusan penerima bantuan sosial bagi keluarga miskin. Ya, saya kutip dari jurnal berikut. Itu mungkin sekilas tentang metode SMART, yaitu teknik pengambilan keputusan ini adalah teknik pengambilan keputusan multi kriteria ya, yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Nah, metode ini berfungsi untuk mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang masing-masing memiliki nilai dan bobot tertentu. Nah, bobot tersebut menunjukkan pentingnya setiap kriteria dalam proses pengambilan keputusan dan digunakan untuk menilai alternatif guna menentukan pilihan terbaik ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin mungkin saya menjelaskan sedikit di sini dari berdasarkan penelitian referensi jurnal Simano Khalid tadi. Metode ini digunakan untuk penyeleksian 70 alternatif jemaat berdasarkan 5 kriteria utama yang telah ditetapkan. Mungkin kita spill sedikit ya tentang penghitungan saya ya. Sorry. Oke. Di sini mungkin saya tidak seperti contoh di jurnal yang memakai 70 alternatif ya, tapi di sini saya pakai 10 sampel aja gitu. Jadi beberapa ada data yang menggunakan data dan gitu. Lanjut di poin 2.2.1, yaitu penentuan kriteria. Nah, di tahap awal metode seperti ini saya menetapkan kriteria atau C gitu ya, dan memberikan nilai bobot berdasarkan tingkat kepentingan. Kriteria dalam studi ini memiliki dua sifat, yaitu benefit dan cost ya. Terdapat pada tabel 5. Kita coba cek ke tabel 5. Nah, di sini ada C1, C2, C3, C4, C5, dan ini memiliki dua sifat ya, ada benefit dan cost gitu ya. Jadi bedanya ya mungkin sekilas ya tentang benefit dan cost. Mungkin bedanya adalah kalau benefit itu semakin tinggi nilai benefitnya, berarti semakin tinggi juga skor dia berhak untuk menerima bantuan sosial gitu. Maksudnya gimana tuh? Mungkin kita contoh sedikit, kita ambil sampel di C5 ya, yaitu kriterianya adalah pengeluaran gitu. Jadi logikanya semakin banyak orang tersebut melakukan pengeluaran, berarti semakin dia juga berhak untuk menerima bantuan sosial tersebut gitu. Dan sebaliknya di sifat yang cost, yaitu anggaplah kita di sini penghasilan gitu ya. Nah, ini kebalikannya, semakin
tinggi nilai kosnya, berarti semakin dia merendah skornya gitu. Jadi maksudnya gini, anggaplah seorang punya penghasilan gitu ya. Jadi kalau penghasilannya dia semakin banyak, ya logikanya dia tidak membutuhkan bantuan sosial kan. Ya mungkin gitu sekilas. Lanjut ke poin 2.2 yaitu data alternatif dan konversi nilai ya. Kita lanjut ke tabel 6 ya. Nah, tabel 6 di sini. Nah, di sini kita punya data alternatif dan konferensinya, dan di sini ada sampel, ada 3 contoh sampel ya. Ada A1, A2 dan A6, dan berikut adalah isinya C1 sampai C5. Oke, kita bisa lanjut ke poin selanjutnya, yaitu adalah 2.3, yaitu perhitungan nilai utility. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai utility untuk mengubah nilai kriterianya yang berbeda menjadi skala 0 hingga 1. Nah, berikut rumus yang kita gunakan adalah untuk benefit, yaitu untuk menghitungnya kita C out dikurang C min dibagi C max kurang C min ya, kita kali 100%. Dan cost, yaitu C max kurang C out dibagi C max kurang C min, kita kali dengan 100%. Ya mungkin untuk perhitungan lebih lengkapnya nanti kita praktek langsung di Excel ya. Kita nih coba lihat tabel 7 ya. Nah, ini tabel 7 sampel nilai utility-nya. Oke, kita bisa lanjut untuk ke 2.2.4. Nah, ini adalah perhitungan nilai akhir ya, dan perankingan ya. Nah, jadi di nilai akhir ini kita peroleh dengan mengalihkan nilai utility dengan bobot normalisasi. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi kita ini nilai utility-nya, terus kita kali dengan nilai normalisasi. Misal nih C1 ya, C1. Nilai utility C1 kita kali dengan nilai bobot normalisasi C1, dan selanjutnya nilai utility C2 kita kali dengan bobot normalisasi C2, terus kita tambahkan lagi, dan nanti hasilnya kita rankingkan gitu ya. Oke, mungkin kita langsung skip aja ke perhitungannya. Nah, pertama kita punya namanya tabel data alternatif dan konversi ya. Nah, di sini sebelum melakukan perhitungan, kan data jemaatnya bersifat deskriptif ya, atau bisa dibilang kayak kriterianya kayak bidan, menikah, belum menikah. Itu kan kita nggak bisa, komputer tuh nggak bisa membaca hal yang deskriptif seperti itu ya. Jadi kita perlu mengolahnya menjadi suatu data kuantitatif itu yang bisa di scoring atau bisa dibentuk dengan angka gitu. Jadi di sini udah ada contohnya ya. Kalau menikah nilainya berapa, 3, atau belum menikah nilainya 1 itu, atau dan pendidikan ya, semacam gini. Kita konversi dengan skala 1 sampai 5 berdasarkan rentang nilainya gitu ya. Nah, di sini ada contoh tabel 1 ya. Data alternatif dan konversi nilai. Ini ada tab sampelnya, yaitu A1 sampai A10 ya. Oke, mungkin ini lanjut aja gitu. Lanjut aja. Nah, di sini kita punya tabel parameter, yaitu kriteria dan normalisasi bobot. Nah, jadi WJ ini apa? WJ ini adalah bobot kriteria hasil normalisasi ya, dan rumusnya adalah bobot awal kriteria dan kita bagi dengan total jumlah seluruh bobot awal. Nah, jadi gini, misal contoh di C1 kita punya bobot awalnya adalah nilainya 25 gitu, dan kita bagi dengan sigma seluruh bobot awal, yaitu total dari semua bobot ini, yaitu totalnya adalah 100. Nah, saya masukkan rumus di sini ya. Nah, saya kasih contoh deh di sini. Di sini kita misal mau menghitung nilai bobot C1, kita masukin nilai 25, terus saya bagi dengan nilai 100 gitu ya. Terus kita enter. Nah, ini adalah hasil bobot yang udah dinormalisasi ya, di sini. Oke, mungkin saya lanjut ke tabel perhitungan nilai utility. Nah, di nilai utility ini kita itu meningkatkan pemenuhan kriteria dari suatu alternatif ya. Nah, jadi kriterianya itu kita dibagi dua, yaitu ada kriteria keuntungan atau benefit, dan ada kriteria biaya atau cost. Nah, di dalam kriteria benefit itu yang termasuk itu ada kriteria C1 tanggungan, C2 status, dan C5 pengeluaran. Dan di kriteria biaya atau cost itu ada C3 pendidikan dan C4 penghasilan.
Mungkin saya coba simulasikan untuk yang benefit dulu. Ini ada table hasilnya ya. Mungkin saya bisa contohkan di sini gitu. Contohkan di sini rumusnya adalah saya mau coba untuk rumus dengan yang benefit, yaitu C out kurang C min dibagi C max kurang C min ya. C out-nya adalah data yang ini ya kan? C1 data ini adalah C out ya kan. Kita kurang dengan C min. C min itu adalah nilai paling minimal dari satu kolom ini. Ya benar, satu kolom ini ya. Itu 0 gitu ya. 0 kita log dulu. 0 kita log ya kan. Terus kita tutup kurung, terus kita bagi dengan Cmax kurang Cmin ya. Di sini Cmax-nya nilai paling tertinggi dari satu kolom ini adalah 5 ya. Oke. Sorry, kita perlu ini dulu. Kita masukin ini terus. Nah, ini adalah nilai Cmax-nya, kita bisa kurangin dengan nilai Cmin. Oke, kita bisa tutup kurung, lalu enter. Nah, harusnya hasilnya sama dengan table C1 di samping ini. Nah, sama ya harusnya. Oke, lanjut mungkin di C4 perhitungan nilai cost ya. Ini rumusnya agak sedikit berbeda gitu, dibalik ya. Cmax dikurang Cout. Oke, kita langsung aja kita contohkan untuk kriteria keempat. Nah, ini Cmax ya kan. Cmax ini kita log dulu, terus kita kurang sesuai rumus, kita kurangin Cout-nya dia yang pertama yaitu sampel Y ini itu 12 juta juga, kita tutup kurung ya. Terus kita bagi dengan Cmax kurang Cmin. Kita coba cek dulu rumusnya ya bener ya, kita bagi dengan Cmax dan Cmin ya. Oke, Cmax akan kita log, kita kurang dengan Cmin nya. Tuh, kita log, kita tutup kurung, enter. Ini harusnya sama dengan baris C4 pada tabel di samping kiri ini. Oke, sama ya. Oke, lanjut itu adalah tabel terakhir, yaitu nilai akhir dan penentuan kelayakan. Nah, di tahap ini adalah tahap final ya sebenarnya. Jadi rumusnya adalah kita mengalihkan nilai utility gitu dengan nilai yang kita sudah normalisasi gitu, sesuai dengan kriterianya masing-masing gitu. Jadi biar langsung aja, biar nggak bingung maksudnya gimana. Jadi misal kayak kita coba untuk masukin kriteria ke 1 gitu ya. Kriteria ke 1. Oke, kita masukin nilai yang udah masuk nilai utility ini. Ya. Terus kita kali dengan nilai normalisasi C1, yaitu di sini 0,25. Kita tutup, terus kita tambah lagi nilai C2, terus kita kali dengan nilai 0,4 nilai C2 nya di sini, terus kita tambah lagi dengan nilai C3 nya di baris cost ya, C3 cost, terus kita kali lagi dengan nilai 0,1, kita kurang lagi, kita tambah lagi gitu. Lanjut di C4, terus kita kali lagi dengan nilainya di sini 0,15, kita tutup kurung lagi, kita tambah lagi, dan ini nilai terakhirnya C5. Nah, kita kalikan dengan nilai yang udah normalisasi C5 itu 0,1, terus kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, berikut adalah hasilnya ya. Nah, jadi mungkin sekilas di sini adalah nilai yang menjadi standar itu adalah kita bahas nilai yang dipertimbangkan. Nah, jadi nilai yang dipertimbangkan itu adalah nilai rentan 0,50 ya, 0,50 hingga 0,64
gitu. Jadi di atas 0,65 itu masuk di kategori layak ya, dan di bawah 0,49 itu masuk di kategori tidak layak di sini. Kita bisa lihat yang dipertimbangkan adalah 0,55. Ya, ini adalah masuk range-nya antara 0,50 sampai 0,64. Ya, jadi kesimpulannya mungkin begitu untuk efektivitas sistem penggunaan metode SMART ini. Terbukti efektif ya dalam meminimalkan subjektif dan ketidakakuratan data manual, dan sistem ini mampu memberikan rekomendasi yang adil dan mempertimbangkan multi kriteria secara simultan sehingga membantu decision maker agar dapat menentukan bansos ini pada tepat sasaran dan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkannya. Ya, mungkin sekian untuk presentasi saya, yaitu penjelasan tentang metode SMART. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.